Halo sahabat NTMC Channel, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kalian berada. Kali ini balik lagi bersama saya, Bribtu Ade Cynthia di program Police Story. Sebuah tayangan edukatif dan informatif terkait instansi kepolisian khususnya Korps Lalu Lintas Polri. Segalanya akan kita bahas di sini, mulai dari program kerja, kebijakan, inovasi, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Dan pastinya berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Sobat Police Story, ada nggak di antara kalian yang bercita-cita menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia? Atau mungkin saat ini telah menjadi anggota Polri dan mengabdi sebagai abdi negara? Untuk kalian yang memiliki keinginan atau bercita-cita menjadi anggota polisi, sebelum memutuskan untuk bergabung di kepolisian, ada baiknya kalau kita tahu dulu nih, seperti apa sih arti lambang pangkat yang menempel di bahu ataupun di keras seragam anggota polisi. Sobat Police Story, menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia merupakan tugas dan amanat yang sangat mulia bagi abdi negara. Selain berbakti kepada negara karena tanggung jawab jabatan yang diemban, seorang anggota polisi juga harus mampu mengayomi, melindungi, serta mengedukasi masyarakat. Selain itu juga merupakan tugas utama seorang anggota kepolisian untuk menjaga keamanan dan keselamatan bermasyarakat dan bernegara. Karena sahabat Police Story, seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Untuk itu, demi mewujudkan amanat mulia yang tertulis di Undang-Undang Dasar tersebut, bisa diwujudkan dengan menjadi anggota kepolisian. Sobat Police Story, sebagai anggota kepolisian, tentu hal yang lumrah jika langsung berhubungan dengan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Seperti hal yang memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kalian udah pasti sering lihat kan anggota kepolisian yang gagah dengan seragam yang dikenakan mereka? Atau kalian pasti sering lihat juga nih yang ada di televisi. Seorang anggota kepolisian yang memberikan keterangan terkait berbagai kasus atau peristiwa yang terkait dengan hukum. Selain familiar dengan seragam berwarna coklat yang biasa dikenakan, kalian pernah perhatikan nggak ada berbagai lambang berbeda yang menempel di bahu atau bagian keras seragam anggota kepolisian? Yap, bener banget. Lambang yang berbeda tersebut memiliki arti tersendiri loh Sobat Police Story, sesuai dengan pangkat dan jabatan yang mereka emban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Saya akan menjelaskan berbagai tingkat karir dan pangkat yang ada di kepolisian. Yang pertama ada Tamtama, atau golongan 1, diantaranya ada Bayangkara 2 atau Barada yang tanda pangkat polisi berupa 1 garis miring berwarna merah. Kemudian Bayangkara 1 atau Baratu dilambangkan dengan tanda pangkat polisi berupa 2 garis miring berwarna merah. Lalu ada Bayangkara Kepala atau Baraka, tanda pangkat polisi yang berupa 3 garis miring berwarna merah. Kemudian, 1 tingkat di atasnya ada Ajun Brigadir Polisi 2 atau Abribda dengan tanda pangkat polisi berupa 1 segitiga berwarna merah. Selanjutnya, ada Ajun Brigadir Polisi 1 atau Abribtu, tanda pangkat polisi berupa 2 segitiga berwarna merah. Dan kemudian ada Ajun Brigadir Polisi atau Abrib, tanda pangkat polisi berupa 3 segitiga berwarna merah. Tingkatan selanjutnya Sobat Police Story adalah tingkatan pangkat polisi bintara atau golongan 2.
di mana diantaranya ada Brigadir Polisi 2 atau Bribda dengan tanda pangkat polisi yang dilambangkan dengan satu segitiga perak. Kemudian satu tingkat di atasnya ada Brigadir Polisi 1 atau Bribtu, tanda pangkat polisi berupa dua segitiga bersusun berwarna perak. Lalu ada Brigadir Polisi atau Brigpol di mana tanda pangkat polisi yang berupa tiga segitiga susun berwarna perak. Selanjutnya Brigadir Polisi Kepala atau Bribka. Tanda pangkat polisi berupa 4 segitiga susun berwarna perak. Kemudian Ajun Inspektur 2 atau Aibda, tanda pangkat polisi berupa satu segitiga bersambung seperti huruf M berwarna perak. Dan di atasnya ada Ajun Inspektur 1 atau Aibtu, tanda pangkat polisi berupa 2 segitiga bersambung berwarna perak. Sobat Polistory, tingkatan pangkat polisi yang selanjutnya adalah perwira pertama yang biasa disingkat PAMA atau golongan 3. Di tingkatan ini ada Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Tanda pangkat polisi berupa satu balok berwarna emas. Satu tingkat di atasnya ada Inspektur Polisi 1 atau IPTU. Dilambangkan dengan pangkat polisi berupa 2 balok berwarna emas. Dan selanjutnya ada Ajun Komisaris Polisi atau AKP, tanda pangkat polisi berupa 3 balok berwarna emas. Di atas perwira pertama, tingkatan pangkat polisi selanjutnya adalah perwira menengah yang biasa disingkat PAMEN atau golongan 4. Di tingkatan ini ada Komisaris Polisi atau Kompol dengan tanda pangkat polisi yang dilambangkan dengan satu melati bunga bersudut 5. Satu tingkat di atasnya ada Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP, tanda pangkat polisi berupa 2 melati bunga bersudut 5. Kemudian pangkat paling tinggi di golongan perwira menengah ada Komisaris Besar atau Kombes yang dilambangkan dengan tanda pangkat polisi berupa 3 melati bunga bersudut 5. Di atas perwira menengah ada tingkatan pangkat polisi selanjutnya yaitu perwira tertinggi atau Pati. Di tingkatan ini diisi dengan berbagai jenderal dari kepolisian, diantaranya Brigadir Jenderal Polisi Brigjenpol yang ditandai dengan pangkat polisi berupa satu bintang berwarna emas. Kemudian di atasnya ada Inspektur Jenderal Polisi atau Irjenpol dilambangkan dengan tanda pangkat polisi berupa 2 bintang berwarna emas. Selanjutnya ada Komisaris Jenderal Polisi atau Komjenpol, tanda pangkat polisi berupa 3 bintang berwarna emas. Dan kemudian tingkatan tertinggi di organisasi Polri adalah Jenderal Polisi atau Kapolri yang dilambangkan dengan tanda pangkat polisi berupa 4 bintang berwarna emas. Sementara itu, khususnya di Korps Lalu Lintas Polri, kepangkatan anggota dimulai dari golongan 2 atau Bribda hingga yang tertinggi adalah Jenderal Bintang 2 atau Irjenpol yang menjabat Kakor Lantas Polri. Sobat Polistory, dalam organisasi kepolisian sendiri digunakan sistem hierarki dengan tujuan menjaga agar perintah dari atas dapat dilaksanakan dengan baik. Dan juga sebagai sistem pengendalian, hierarki di kepolisian berbanding lurus dengan karir di instansi kepolisian dan ditandai dengan pangkat. Sementara Sobat Polistory, jenjang karir di kepolisian sendiri berbeda-beda ya. Waktu kenaikan atau pengangkatannya, meski pada dasarnya setiap tingkatan pangkat polisi diperoleh setelah masa bakti beberapa tahun, namun kenaikan pangkat juga dipengaruhi pendidikan, jabatan, prestasi. Sobat Polistory, kalian juga harus tahu ya, kenaikan pangkat yang ada di instansi kepolisian ada beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, cara reguler atau kenaikan pangkat biasa, yang jangka waktunya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi kepolisian itu sendiri. Kemudian ada KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa yang merupakan kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Seorang anggota kepolisian dapat menerima kenaikan pangkat luar biasa jika sekurang-kurangnya memiliki salah satu syarat khusus. Di antaranya, melakukan tindakan kepolisian atau kontak langsung dengan pelaku tindak pidana kriminal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat secara umum, yang apabila dibiarkan dapat berpengaruh negatif terhadap stabilitas keamanan nasional
maupun internasional. Melakukan tindakan kepolisian terhadap ancaman nyata keselamatan kepala negara atau berhasil mengungkap kejahatan luar biasa extraordinary crime yang berpotensi membahayakan keamanan negara. Selain itu, ada juga kenaikan pangkat luar biasa anumerta atau yang disingkat KPLBA yang merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang gugur atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. KPLBA dapat diberikan kepada anggota Polri jika sekurang-kurangnya memenuhi salah satu persyaratan khusus seperti gugur dalam melaksanakan tugas di daerah operasi yang dilengkapi dengan surat perintah, gugur dalam menjalankan misi perdamaian, gugur dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagai akibat tindakan langsung dari pelaku tindak pidana kriminal, atau gugur dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagai akibat tindakan pihak lain di luar kehendaknya. Selanjutnya ada HAR yang merupakan penghargaan karena masa pengabdian dalam melaksanakan tugas dengan baik tanpa cacat sebagai anggota kepolisian. HAR diberikan untuk anggota polisi yang tengah memasuki masa purna bakti atau pensiun. Sobat Polistory, ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri. Gimana Sobat Polistory? Sekarang udah paham kan ada tingkatan pangkat apa aja? Semoga informasi tadi bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa ya untuk like, subscribe NTMC Channel dan juga share video ini ke semua media sosial kalian agar lebih banyak orang lain yang mengerti. Dan juga jangan ragu untuk bertanya ke kolom komentar ya. Saya Bribtu Ade Cynthia, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Sampai jumpa!